pahami arah pengajaran Yesus. Jangan arah saya. Yesusnya yang Anda ikuti. Jadi Yesus mengatakan dalam Lukas 10 nomor 18. Aku Yesus melihat iblis turun dari langit. Berupa apa? Berupa cahaya. Paulus melihat makhluk itu berupa apa? Akulah Yesus yang kau aniaya. Itu berupa apa yang Yesus lihat? Cahaya. Cahaya. Itu siapa itu? Tapi Yang kan berupa cahaya wahyu, itu menurut Yesus siapa? Coba dibaca Wahyu. Nggak nyambung ini orang ini. Bukan Saya duluan ya, banyak nyusul Kina. Saya duluan. Jangan diperdebatkan. Sekarang kalian penentang, tapi kalau Roh Kudus bekerja kalian bisa bilang. Roh Kudus lagi yang ku bawa-bawa, Bung. Loloskan dulu roh yang datang mengaku sebagai Yesus itu siapa? Baru Anda bawa-bawa Roh Kudus. Siapa itu yang datang mengaku-ngaku? Akulah Yesus yang kau aniaya. Itu siapa itu? Itu siapa itu, Bang? Itu datang hanya berupa cahaya. Itu siapa? Aku bantu Bang Kris. 2 Korintus 11:14. Buka cepat Bang Kris. Baca. Dia baca aja. Saya nggak pegang Alkitab. Dia baca aja, Fandi. Nah, kalau di situ parah Bang. Iblis bisa menyamar menjadi malaikat terang, menjadi cahaya terang. Waduh. Iya. Karena memang sebelum kedatangan Yesus kedua kali, iblis akan menipu manusia di dunia. Nah, sekarang yang datang kepada Paulus mengaku Yesus itu siapa? Kan Yesus belum datang. Untuk yang kedua kalinya Yesus belum datang. Nah, berarti yang datang kepada Paulus itu siapa? Itu kan dia menampakkan diri bukan kedatangan kedua kali nanti. Dengan Paulus. Beda. Mati Wija. Kenapa begitu? Kedatangan kedua kali itu sebelum dia datang akan terjadi gempa bumi yang gempa bumi. Berarti yang datang kepada Paulus itu siapa? Yang datang kepada Paulus itu siapa? Ya, kalau dia menampakkan diri, berarti dia belum datang untuk kedua kali nanti. Yang datang kepada Paulus itu siapa? Itu loh pertanyaan saya. Itu kan menampakkan diri beda dengan kedatangan kedua kali. Iya, berarti itu bukan Yesus. Karena Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat. Penyesat ini iblis yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Akulah Yesus yang kau aniaya. Itu siapa itu? Paulus itu diperintahkan untuk menyampaikan Injil Kerajaan Allah. Siapa yang memerintahkan? Siapa yang memerintahkan? Kan Yesus mengatakan, waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu, yang menyamar seperti domba, padahal dia adalah serigala yang buas. Siapa itu? Yang menganiaya murid-murid Yesus itu siapa? Domba atau serigala? Ya, sebelum bertobat dia penganiaya. Iya, makanya saya katakan itu domba atau serigala. Serigala itu adalah yang memakai nama Yesus, tetapi Paulus ini kan Paulus memakai nama Yesus. Tentang Yesus. Paulus menulis surat 13 surat. Paulus tulis 13 buku itu memakai nama Yesus. Di mana-mana dia jual Yesus. Kan sudah jelas dikatakan dengan pengajarannya, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Namun sebelum penyesat itu datang, terlebih dahulu dia akan menganiaya kamu, memenjarakan kamu, mensesah kamu, dan memasukkan kamu ke dalam rumah-rumah penjara. Lukas 21 nomor 18, nomor 8 sampai nomor 12. Jelas tuh. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata akulah dia. Namun sebelum semua itu terjadi, terlebih dahulu kamu dianiaya, ditangkap, disesah, dan dimasukkan ke dalam rumah-rumah penjara atau rumah-rumah ibadah. Siapa pelakunya? Yang melakukan itu kepada murid Yesus. Siapa pelakunya?
Dialah yang mengaku bertemu dengan makhluk. Siapakah engkau Tuhan? Dari situ aja udah ketahuan ini penyesat. Dari mana dia tahu bahwa yang datang itu Tuhan? Pasti penyesat ini. Siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus yang kau aniaya. Tuh. Ya, Paulus bertobat dan dibaptis. Ya. Kemudian dia mengajarkan. Silakan Dinda Daman masuk. Iya, emang benar kok cerita kisahnya begitu. Dinda Daman silakan. Dia dibaptis dan mengajar tentang Injil. Udah bang, udah. Kamu tidak ada bukti bahwa yang datang mengaku Yesus itu adalah Yesus. Mana buktinya? Ada tato di pahanya? Gak ada. Mau tahu buktinya? Masuk Kristen dulu, tahu buktinya. Kayak Paulus ente mau menyesatin juga ente mirip dengan Paulus. Akulah Yesus. Nah itu. Bang, kalau kau mau terkutuk siapa? Kau masukkan dulu lah. Kau nipu itu namanya bang. Itu nipu. Teman aku udah. Gini aja. Itu nipu bang. Itu teman aku. Bang Kris, kasih aja temannya Bang Kris. Seru itu temannya kayaknya. Seru temannya. Dinda Daman, monitor. Bro Daman. Apa? Jadi gini bang. Silakan. Kenapa di Al-Quran? Saya nanya di Al-Quran bisa nggak? Terlalu tinggi. Enggak. Ini satu ayat aja, satu ayat. Iya silakan. Kenapa di Al-Quran dikatakan begini? Saya bingung juga. Saya mungkin jadi mualaf kalau saya diyakinkan. Tapi kalau tidak diyakinkan bisa. Ini ya ayat yang bunyinya demikian. Ya. Kalau tidak tidak dipandang beragama, kalau kita tidak menegakkan ajaran-ajaran Taurat, Injil dan Firman Tuhan, itu Al-Quran yang menyebutkan demikian. Kenapa disebutkan demikian? Ya, ini tidak Kristen, dipandang turun beragama. aja kau. Ngapain berdebat dengan orang-orang seperti ini? Menghina kerjanya sejumlah ini, menghina. Kayak gini model ajaran agama kalian. Ibu tenang ibu. Ibu sabar ibu, nggak apa-apa ibu. Sabar ya. Burung merpatinya ditahan dulu. Kayak mana kami mau sabar coba kayak gini cara berdebat, taunya menghina, menghujat. Yang mana? Kami tahu dengan Yang cara mana itu yang cuma saya hina? iman kami tahu kau. Mau apa? Saya hina yang mana? Bukankah Bibelmu yang menghina agama kami? Agamamu. Apa urusanmu dengan agama kami? Kau lah berdebat, kau menghina Tuhan Yesus kau. Mana? Saya hina yang mana? Saya hina yang mana? Saya hina yang mana? Nanti giliran kau didebatkan nggak bisa kau jawab. Yang mana saya menghina Tuhanmu? Yang mana? Anak Maria itu mana? Ngapain coba berdebat agama? Nggak ada habisnya. Loh. Kayak macam nggak ada aja saudaramu. Gara-gara agamamu usil kepada kami umat Islam. Agamamu itu dari kitabnya aja sudah menjajah. Agamamu itu menjajah akidah Islam. Paham kau anakku yang cantik? Agamamu itu merampas istilah-istilah Al-Quran masuk ke dalam Bibelmu. Paham kau anakku? Hah? Dari sampul kitabmu saja sudah mencuri istilah Al-Quran. Alkitab. Turun. Tuh. Oke? Agamamu itu yang usil. Agama apa? Agamamu yang usil. Imanmu bagaimana? Agama warisan penjajah yang kau anut itu usil. Orang yang agama yang diwariskan penjajah itu usil. Kenapa ada istilah Alkitab di dalam kitabmu? Jawab saya. Kenapa ada istilah Allah di dalam kitabmu? Jawab saya. Kenapa ada istilah Roh Kudus dalam kitabmu? Jawab saya. Ayo. Woi. Emang Roh Kudus itu ada dari mana? Dari agamamu? Nah, sekarang kau tunjukkan Roh Kudus dalam bahasa Yunani apa? Dalam bahasa Yunani. Nggak usah kau berdebat. Nggak usah. Giliran ketabok. Giliran ketahuan agamanya. Cuman bisa merampok istilah Al-Quran. Nggak usah. Itu hak saya dong. Imanmu urus, jangan kau urus. Ya justru karena saya mengurusi agamaku, makanya saya membahas itu. Sekarang saya tanya samamu, dari mana kitabmu mengambil istilah Roh Kudus? Bukan debat lagi itu namanya. Dari mana kitabmu mengambil kata Allah?
Kalau Ayo. bertobat pakai data. Dari mana coba? Dari mana kitabmu yang usil warisan penjajah ini mengambil kata Allah itu dari mana? Nah, nganga kau kan? Nganga kau kan? Nganga kau kan? Gak usah kau pancing-pancing emosi kami. Gak usah kau pancing-pancing emosi kami. Kami tidak bakalan terpancing. Iman kami semakin Kalau kuat. kau emosi tidak ada yang takut samamu. Nggak ada yang takut samamu. Kalau kau emosi pun kami nggak takut. Siapa suruh maling? Ingin tahu Dari mana kau curi iman kata Allah? kami. Sebegitu Dari mana kami kau ingin curi tahu kata tentang Allah? Tuhan Yesus. Dari mana kau curi kata Allah? Jelaskan dulu kepada saya pakai data. Kata Allah. Bisa. Itu bahasa, tahu kau bahasa dia Itu bahasa. Kalau sudah ketabok itu bahasa. Kalau udah ketabok itu bahasa. Tidak pernah kau mau belajar. Kenapa umat Islam ini membahas Kristen? Kamu nggak mau tahu itu? Yang kau tahu bahwa kami usil, kami bahas agamamu. Kau buka Bible, lembaran pertama aja sudah menghina Tuhan kami. Paham kau? Tuhan kami kau katakan roh melayang-layang di atas permukaan samudra. Hah? Sadar kau itu? Cukup bersabar kami ini terhadap kalian yang menghina Tuhan kami melalui Bible kalian. Apa sih susahnya? Roh Elohim, roh Yahweh, roh Dewa, roh Tuhan melayang-layang di atas permukaan air. Kenapa harus Tuhan kami? Halo Juma. Kenapa harus Tuhan kami yang kalian ambil? Kalian tempatkan pada tempat yang menghinakan Tuhan kami. Kenapa? Kalian tidak mau dibahas. Tapi kitab kalian secara terstruktur menghina, menistakan Tuhan kami. Sadarlah kawan. Halo Juma. Ya, halo juga. Halo Ya, Bang gimana? Juma. Ya. Ya, Halo. halo juga. Ini saya. Ya, sudah di sini. Kok Ya. abang kayaknya ngotot banget sih bang kuliah tentang Tuhan, tentang yang namanya Allah. Abang nggak tahu Allah itu dalam bahasa apa? Oh, saya nggak tahu. Saya nggak tahu. Memang Abang Allah itu dalam abang bahasa sekolah apa? nggak sih? Ya, Allah itu dalam Allah bahasa itu apa artinya emang? Tuhan bang. Ya, Mama Allah artinya Tuhan. Allah bahasa apa? Allah itu bahasa apa? Bugis? Allah itu Bugis? Bugis atau Cina atau bahasa Jepang atau apa itu kata Allah? Itu bahasa apa? Allah itu kan dari bahasa al-ilah. Paling pintar. Kalau al-ilah itu bahasa apa? Kamu itu ya, itu Al-ilah itu bahasa apa? Al-ilah itu bahasa apa? Al-ilah itu bahasa apa? Al dan ilah itu bahasa apa? Enggak, saya tanya. Enggak ada yang bisa kau bodoh-bodohi di sini. Al plus ilah itu bahasa apa? Bahasa apa? Al itu kan dalam bahasa Inggris itu al, bahasa Inggris itu al. Paling pintar, paling pintar, paling pintar, paling pintar. Sekarang kitabmu ketika masuk ke Indonesia itu bahasa Belanda diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris gitu. Kamu jangan permasalahkan itu diterjemahkan oleh bahasa. Nenekmu kiper, enak di kau. Jangan kau permasalahkan karena kau pencurinya. Enak di kau. Kau yang mencuri. Ketika ketahuan kamu mencuri, jangan kau permasalahkan itu. Itu kan bahasa Inggris. Nenekmu Itu kiper. sepertinya kamu itu kalau kamu keberatan dengan Alkitab, kenapa kamu tidak muncul waktu Alkitab diciptakan, waktu Alkitab itu diilhamkan, kamu muncul. Tuyul. Sesuatu yang kau sudah sadari yang ada di rumahmu yang adalah hasil curian, kembalikan ke empunya kalau kau orang benar. Kalau kau sudah tahu itu hasil curian, kembalikan kepada yang punya, kecuali kau orang jahat memang. Enak kali kau ngomong, kenapa kau tidak datang pada saat itu? Sekarang kau sudah tahu bahwa yang ada di genggaman kau itu adalah hasil curian. Kembalikan dong hasil curian itu. Kau kan udah tahu itu hasil curian. Kau kan sudah tahu itu hasil rampokan. Coba kau lihat, perjanjian lama itu adalah hasil rampokan dari agama Yahudi. Coba.
Sadar nggak kau? Kau jangan Perjanjian lama yang mengelabui, ada di Kristen kau itu jangan- adalah hasil curian dari agama Yahudi. Paham Kau tidak? jangan mengelabui orang yang Kau jangan mengelabui orang. Baru-baru kau mengelabui saya. Kau mengatakan kata al itu bahasa Inggris. Al-ilah bahasa Inggris. Para kali. Para kali kau ini. Al-ilah. Apa artinya al-ilah? Dari bahasa apa? Bahasa Inggris. Kau tidak tahu teologi ya. Karisteng. Al-ilah dari bahasa apa? Bahasa Inggris. Karisteng. Betul-betul karisteng ini. Cobalah saudaraku ya, sadarlah. Berdebat Islam dan Kristen akan berhenti kalau Kristen menanggalkan semua istilah Al-Quran di Bible. Tanggalkan istilah Al-Quran kami. Selesai kita. Gak perlu lagi kita diskusi. Ngapain kami diskusi kepada penyembah-penyembah dewa? Ngapain kami menyembah kepada anak dewa? Ngapain? Anak teos? Untuk apa? Untuk apa kami berdiskusi dengan penyembah-penyembah anak-anak teos? Untuk apa? Hah? Kami sudah dicukupkan kesibukan kami dengan berislam. Ngapain kami sibuk dengan agamamu? Tapi dengan catatan, lepaskan semua istilah-istilah Al-Quran yang kau hinakan di dalam Bible. Lepaskan itu, selesai kita. Selama Bible masih menggunakan istilah Al-Quran, selama itu juga kuping kalian akan selalu panas oleh Bang Suma. Paham? Selesai bukan? Sederhana bukan? Lepaskan saja. Kan sudah tahu, oh ini hasil curian ternyata. Lepaskan. Namanya hasil curian. Kalau kita sadari, kembalikan kepada empunya. Benci Islam, tapi istilah Al-Quran diambil. Benci Nabi Isa, tidak suka Nabi Isa, tapi istilah Alkitab diambil. Benci Allah, benci Al-Quran, tapi istilah Roh Kudus diambil. Sehatkah kalian? Sehat? Hah? Kalian sehat? Udahlah Juma, ngapainlah kau berdebat? Udah, kalau kau bilang seperti itu, Kristennya duluan baru Islam. Kristen abad sekarang ada. Tapi kalian muncul lagi Kristen lebih dulu daripada Islam. Siapa yang mengatakan Islam lebih dulu daripada Kristen? Siapa yang bilang? Masalahnya Kristen yang lebih dulu dari Islam itu adalah Kristen yang kitabnya bahasa Yunani. Yang kita permasalahkan itu adalah Kristen di Indonesia yang mengambil istilah Al-Quran masuk ke dalam Bible. Itu loh. Kenapa sih orang-orang ini? Ya sibuk lah. Pasti sibuk. Pasti sibuk dong. Apa urusanmu rupanya kalau ya, kami urusannya jelas kalian Kristen mengambil istilah Al-Quran. Ditanya dari mana kitabmu mengambil kata Allah? Dari kata al-ilah. Al-ilah itu bahasa apa? Bahasa Inggris. Tidak pernah tetap. Para kali. Nah, inilah kalau menyembah si gondrong. Otak dengan mulut tidak seimbang. Gitu. Giliran disuruh cukur marah, lapor. Tapi usil ke Islam, bilangnya Tuhan kami punya anak. Inilah Yesus, anak Allah. Para kalilah penghinaan. 1 Korintus 1 nomor 25. Ya. Karena kebodohan Allah. Wah, gila betul-betul kalian ini. Harusnya karena kebodohan Theos, atau kebodohan Dewa, atau kebodohan Yahweh, atau kebodohan Bapa. Kenapa harus Tuhan kami kau bawa-bawa? Cuples. Akhirnya umat Islam yang awam, yang tinggal di pedesaan jauh, miskin, sakit-sakitan, datanglah orang-orang kalian. Mari kita berdoa di dalam nama Yesus, menggunakan nama Allah, Allah Bapa, Allah Anak. Yang Islam yang pernah mendengarkan nama Allah, manggut-manggut. Oh, Tuhan kita ternyata sama. Ini kami kasih uang ya, kasih keobatan ya, anakmu kami kasih beasiswa ya. Yang penting dibaptis. Mau? Mau, Paman. Lucu. Tapi coba kalian datang. Yesus disebut anak dewa. Mau ndak itu umat Islam? Seawam-awamnya mereka tidak akan mungkin masuk ke agama kalian setelah tahu Yesus anak dewa. Paham? Gunakan kata Allah untuk apa?
Untuk apa? Untuk mempraktekkan Filipi 3 nomor 8. Untuk mempraktekkan 1 Korintus 9 nomor 21 sampai 20 sampai 21. Apa itu? Nyamar. Giliran dibahas kayak begini panas. Lapor. Penghujat. Bang Suma penghujat, penista. Giliran Tuhan kami disebut bodoh. Nggak sadar kalian. Padahal sederhana loh. Orang-orang pintar di antara kalian kan banyak. Orang-orang cerdas di kalangan kalian kan banyak. Duduklah kalian. Supaya kita tidak ada debat. Kembalikan istilah Al-Quran yang ada di dalam Bible. Selesai. Saya orang pertama yang akan menghentikan dan melarang perdebatan. Kalau Bible sudah jujur menerjemahkan Bible-nya dengan bahasa Indonesia yang benar, tepat, Bang Suma akan berdiri paling depan kalau ada umat Islam berdebat lagi, membahas-bahas Tuhan kalian. Tapi selama itu tidak terjadi, selama kalian pura-pura tidak mau tahu, maka selama itu juga saya akan tetap menyampaikan kebenaran. Juma. Ya. Juma. Ya, kenapa lah kok dilahirkan kayak gitu begonya ya? Sebagai saya dilahirkan untuk menolong ajaran Yesus agar tidak diplesetkan sama kalian. Aduh, Juma. Itu tidak punya pendidikan, tapi kok mau bicara tentang dia. Kamu yang tidak berpendidikan, satu kelompok kalian tidak berpendidikan. Paham kau? Tuhanmu namanya siapa? Kutanya dulu. Tuhanmu namanya siapa? Kau membutuhkan jawaban. Tuhanmu namanya siapa? Kutanya dulu. Tuhanmu namanya siapa? Hei. Tuhanmu namanya siapa? Ayo. Nama Tuhanmu siapa? Kutanya kau. Nama Tuhanmu namanya siapa? Hah? Theos. Theos ketika di Indonesia kan apa artinya? Disebut apa Theos dalam bahasa Indonesia? Tuhan. Kau lah, masa kau tanya lagi? Kau kan lebih pintar. Tadi katanya saya tidak berpendidikan. Iya, kau kan lebih pintar. Makanya kau kan nggak terima dibilang nggak berpendidikan. Justru karena saya lebih pintar, makanya saya ajarin kamu. Bahasa Yunani dalam penyebutan Tuhanmu disebut dewa. Disebut Theos. Tuhanmu disebut apa? Kutanya dulu. Kalau kau merasa keberatan, dengar dulu. Jawab dulu. Tuhanmu disebut apa di dalam Bible-mu? Kau dengarkan dulu aku ngomong, jangan Tuhanmu disebut apa dalam bahasa asli kitabmu? Jawab. Gak usah kau jawab, Kenapa? Kau dengar dulu. Kenapa? Kau nggak mau ketahuan hasil curian? Hah? Kau tidak mau diketahui kitabmu adalah penuh hasil curian dari Quran. Itu. Bertobatlah kau, Jina. Bertobatlah kau yang bertobat, jangan saya. Kau yang bertobat karena kau menyembah dewa. Kamu yang bertobat karena kamu yang nyembah dewa. Kamu yang bertobat. Ayo. Tuhanmu dalam bahasa asli kitabmu disebut apa? Jawab saya. Berani nggak? Banget kau orang tua melahirkan kau begitu bodohnya. Berani tidak? Jangan kau bawa orang tuaku. Jangan kau bawa orang tuaku, ya. Jangan kau bawa orang tuaku. Orang tuaku tidak makan babi. Orang tuaku tidak makan anjing. Orang tuamu yang makan babi dan anjing, sehingga anaknya mirip-mirip. Tuhanmu dalam bahasa kitabmu yang asli disebut apa? Theos. Theos ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia disebut apa? Hah? Disebut apa? Lanyepela. Tahu kau? Theos diterjemahkan dalam bahasa Indonesia artinya apa? Dewa. Markus 1 nomor 1 harusnya Yesus disebut anak apa? Anak Allah atau anak dewa? Anak dewa. Anak dewa. Kalian itu diajarin malah semakin melonjak. Kalau kita keras kayak begini, dibilang penghujat, penista, lapar. Ajaran kasih. Dita silakan. Kenapa ibu-ibu semua malam ini ya? Suaminya pada merantau. Marilah kita memadu asmara sampai pagi karena suamiku dalam perjalanan.
Gak usah yuk. Amsal yuk. Silakan di tahun Sebenarnya mau nanya, cuma kayaknya di sini dihina bukan debat biasa. Tuh, tadi kan kita diskusinya baik-baiknya. Tapi ibu-ibu yang keranjingan itu tadinya yang naik bikin suasana, iya kan? Bawa-bawa orang tua, bawa-bawa ibu saya. Sekarang kutanya samamu, kalau sebuah kitab suci diterjemahkan tidak sesuai dengan original teksnya, itu benar atau salah? Sebenarnya sih salah memang ya. Wah, subhanallah. Ini Kristen yang jujur ini. Nah, sebuah agama yang kitabnya salah, pasti agama itu bermasalah. Cuman di sini kita mau nanya, salahnya itu terus dari tadi. Aku mau nanya. Tuh kayak gitu. Dia dari tadi aku mau nanya. Tanyalah. Kenapa Nabi Muhammad itu dibolehkan berpoligami? Karena Nabi Muhammad tidak dibolehkan berzina. Kenapa Kristen tidak dibolehkan poligami? Karena dibolehkan berzina. Mana buktinya? Apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia kecuali oleh zina. Kristen tidak boleh bercerai kecuali satu syarat. Apa syaratnya? Berzina. Saya punya istri, kamu. Kita tidak boleh bercerai. Supaya kita bercerai, kita harus salah satunya atau dua-duanya berzina. Itu solusi. Itu dalilnya di mana? Di mana? Afandi, Daman, tunjukkan. Saya nggak enak. Sampaikan ke mereka. Daman, yang di bawah, yang sering belajar ini. Ayo. Ini yang sudah lama. Ini. Kenapa nggak bisa jawab? Tahun pertama tadi. Matius 5. Silakan deh. Apa namanya tuh? Ini Kak ya, biar kita nonton bareng-bareng ya Kak ya. Nah, kalau seandainya di apa itu? Di apa tadi Kak? Di Matius 19 itu. Nah ini, ingat dikit. Kalau di ini ya Kak, yang Kakak tahu di Kristen kan satu buat selamanya gitu ya Kak ya. Jadi ranah solusinya nggak ada, tapi sebenarnya ada Kak. Ini ranah solusinya ya. 19 nomor 9 itu solusinya. Enggak, Hosea 4 ayat 14. Weh mate meja. Sabar ya. Nah, bentar dulu Matius. Bentar kita buka dulu ya Kak ya, biar lebih enak ya. Biar ada data Kak. Bang Zuma, kipas angin Bang Zuma. Bukan saya deh, ya udah. Oke, coba tes. Daman coba ngomong. Nggak ada suaranya tuh Daman, ke-mute. Oh, pakai headset, oke. Sabar. Tadi agak ini ya. Oke. Nah, kita baca bareng-bareng ya Kak ya. Makanya kakak tuh kan sering tahu nggak apa Kak? Kakak itu kalau pergi gereja, sesekali tuh jangan rugi bayar perpuluhan. Request ayat bisa nggak di gereja Kak? Coba besarin aku. Request ayat, Pak. Tolong dong kami request ayat ini dibacakan sekalian dijelaskan nih. Nih. Bang, baca yang habis ya, jangan di sepenggal-sepenggal. Siap adekku, kita baca sampai habis. Aku tidak akan menghukum anak-anak perempuanmu sekalipun mereka berzina. Mati meja.
Oh nggak boleh bang, baca sampai habis. Siap. Atau atau menantumu perempuan sekalipun mereka berzina. Mereka bersundal. Mati mijak. Sebab mereka sendiri mengasingkan diri bersama-sama dengan perempuan-perempuan sundal. Makin parah. Dan mempersembahkan korban bersama-sama dengan sundal-sundal bakti. Nah, makin parah. Jadi kesimpulannya kalau di kakak itu gini. Satu, seumur hidup. Tapi ranah solusi, seandainya kau udah nggak suka sama suami kau ataupun istri nggak suka sama suami nggak suka sama istri, solusinya itu Hosea 4 ayat 14. Tapi kakak mungkin kami Islam salah menjelaskan. Besok sesekali request ke pendeta. Pak Pendeta, kami bayar perluhan tiap waktu. Masa kami dijelasin ayat Yohanes 1 ayat 4, tampar pipi kiri, lapor polisi. Itu aja ayatnya. Nah, sesekali Pak bacain Hosea 4 ayat 14 apa penjelasannya. Oke, ini yang tadi pertanyaan ya. Sekarang ilmu buat Islam dikit aja. Kan ada ditanyakan. Masalah Nabi Muhammad, kenapa memperbolehkan poligami? Dan sekarang yang sering dibahas dalam kekristenan, tahu nggak apa? Kenapa Nabi Muhammad menikah 8 dan kita menikah 4? Nah, gini jawabannya itu, makana Muhammadin abami rijalikum. Tidaklah ada kedatangan Nabi Muhammad itu menjadi ayah-ayahan daripada seorang kamu. Artinya kedatangan lakini rasul jawabannya. Agar tapi dia menjadi rasul. Apa tugas seorang rasul? Menyampaikan firman Tuhan, menjabarkan ajaran Tuhan. Termasuk apa yang dia kerjakan, apa yang dibicarakan, penglihatan orang terhadap dia, itu semua menjadi hukum. Maka parunutan kenapa Nabi harus menikah 8? Karena dari 8 ini keluar semua hukum. Contoh, kenapa Nabi menikahi Khadijah untuk hak janda? Kenapa Nabi menikahi Aisyah dalam umur muda? Karena untuk menjaga riwayat. Agar jika kali kau ngomong, kau baca dulu 10 perintah Allah. Sebentar dulu Bu, Alamak, kenapa ibu-ibu malam ini? Sabar. Ngeri kali. Udah. Parunutan hukum. Terus ada Maria Kiptiah. Maria Kiptiah untuk menurunkan hukum. Di situ ada tertulis jangan berzina. Ibu, aduh, sebentar dulu Bu. Gas Gurunda, ini urusan Gurunda nih. Enggak, Bang Zuma istirahat dulu. Silakan Daman. Bang Zuma istirahat dulu. Ngopi dulu. Di Alkitab ditulis di situ jangan berzina. Kau bilang pula bisa berzina. Oke Ibu sebentar ya, nanti kembali. Tadi cukup gede aku kasih nampak. Masa dibilang Efesus 2 nomor 15. Dengan matinya Yesus di atas pohon, Yesus telah membatalkan segala perintah yang ada di dalam hukum Taurat. Perintah salah satunya di dalam hukum Taurat adalah Keluaran 20. Jangan kau bersenggol. Semua sudah dibatalkan. Jangan kau berzina, batal. Kalau jangan berzina batal, apa yang terjadi? Boleh berzina. Silakan. Oke, lanjut pertanyaan kakak tadi ya. Kenapa Nabi menikah sampai 8? Semuanya itu untuk merunutkan hukum agar kami punya ranah solusi di kemudian hari. Nah, dalam Maria Kiptiah kepada hak budak. Terus kenapa itu menikahi daripada istri daripada anak angkat untuk merunutkan hukum daripada yang namanya hukum hukum mahram ataupun hukum ajnabi, di mana masyarakat Arab pada saat itu meyakini anak angkat itu sebagai anak kandung. Mereka bebas tidur bareng, mereka bebas cium-ciuman dan segalanya. Nabi mewujudkan bahwa yang namanya anak angkat tetap status itu adalah ajnabi buatmu, bukan mahram buatmu. Tidak bisa engkau sentuh, tidak bisa engkau cium. Maka bagaimana Nabi mewujudkan dengan menikahi istri bekas anak angkat tersebut? Tujuan apa? Agar adanya hukum dan menjadi runtutan dalil jika suatu saat terjadi di zaman ini, maka kami tahu mengambil landasan hukum seperti itu. Nah, sekarang kakak tahu nggak di kitab kakak tadi udah dibacainnya? Aku tidak akan menghukummu sekalipun mereka berzina. Berarti menikahnya sekali seumur hidup. Kalau jajan boleh banyak-banyak. Ataupun menantu-menantumu sekalipun mereka bersundal. Artinya apa? Oh ya udah, kamu jobnya cinta sama suamimu gitu. Nah, selebihnya kamu ya itulah jadi sundal-sundal seperti itu ya. Silakan Kak, lanjutin. Udah selesai. Guru enggak, lanjut. Silakan Dinda Ridaul, silakan. Lanjutkan tugasmu anak muda.
Oh siap, Aki udah istirahat guys. Ya istirahat dulu Bang Zuma. Oke. Dari tadi Bang Zuma. Biar Bang Zuma minum kopi campur betadine dulu lah. Bang Zuma minum kopi campur betadine. Oke, Kak Radita Ul. Oke, sekarang kita berdua, Kak. Gimana, Kak? Ada yang mau ditanyakan atau saya boleh bertanya, Kak? Silakan dibuka mute-nya Rida. Mute-nya dibuka dulu. Terus Kakak bagaimana Rida. kalian mengenai Nabi Muhammad yang menikahi Siti Khadijah yang di bawah umur? Kan itu pedofil kan ya? Siti Aisyah. Gini. Contoh. Oke, bisa saya jawab. Gini, Kak. Seandainya saya menikahi anak kecil nih. Saya menikahi anak kecil. Salahnya saya di mana? Iya. Salahnya saya ya salah lah. Kan itu termasuk pedofil. Salahnya kalau akal kita ke dalam kolor, itu baru salah. Tapi kalau saya menikahi anak kecil nggak saya apa-apain, salah nggak? Tapi kalau otak kita tentang yang namanya menikah wajib ini tetap salah. Kenapa kemudian salah? Karena otak kita itu nggak pernah bisa positif. Akan tapi disebutkan. Kenapa disebutkan? Kenapa Nabi harus menikahi Aisyah di umur saat dia masih muda? Bukankah saat Nabi meninggal Aisyah itu masih muda? Tujuannya Pak, bukankah kita melihat Aisyah itu tidak dikaruniai anak? Apa tujuannya? Karena Aisyah di kala itu dipandang sebagai wanita paling cerdas, wanita paling kuat hafalannya, sehingga Nabi menikahinya karena untuk menjadi track recordnya Nabi, menyaksikan ibadahnya Nabi, menyaksikan semua sifatnya Nabi, menyaksikan semua menyaksikan semua kebaikan Nabi untuk menjadi perunutan dalil, Kak. Hingga kemudian Nabi meninggal, semua tentang runtutan keagamaan masih ada pada Aisyah. Hingga kemudian orang-orang mengambil hadis daripada Aisyah untuk menunjukkan apa? Kalau seandainya menikahi Aisyah hanya karena ini, sungguh kemudian Nabi pernah ditawarkan oleh orang Quraisy, wahai Muhammad, kalau engkau mau, aku akan berikan kepadamu emas segunung. Akan kujadikan engkau selir-selir berapapun yang kamu mau. Tinggal engkau tunjuk yang mana engkau mau, selir yang mana yang engkau butuh, tunjuk Muhammad. Satu saja jangan Muhammad, engkau sebarkan ajaran Islam ini Muhammad. Nabi mau? Enggak. Untuk menunjukkan apa? Otak kita akan salah untuk mengatakan bahwa si anak kecil ini yang dinikahi oleh Nabi kemudian menjadi salah karena otak kita ke dalam kolor. Kalau otak kita di luar kolor, bagus otak kita. Maka ranah, kenapa kita berpikir ke arah pedofilia? Kita berpikir ke arah salahnya Nabi menikahi anak kecil. Karena apa? Karena otak kita kemana itu? Gimana tuh Kak? Salah nggak? Salah nggak menikahi anak kecil setelah saya jelaskan ini? Itu noise apa teman? Kipas angin. Oh inilah kipas. Amankan dulu lah. Nah sekarang saya boleh nanya nggak Kak? Kak saya boleh bertanya Kak? Enggak bisa mungkin anunya Daman. Bisa dibukakan Amsal 7, 18, 19. Dinda Rita sudah menikah, sudah berkeluarga atau belum? Rita nggak bisa, harus fair. Kita ini sudah tahan emosi loh Bro Daman. Kita sudah tahan amarah. Ini pesan baginda Rasulullah Nabi Muhammad, jangan marah. Udah takut apa? Oke Kakak, ini ya udah. Saya mau bangun diskusi sama beliau Kakak. Ketika seorang beragama, menurut Kakak itu apakah sebuah agama itu hanya menyuguhkan ketuhanan doang? Cuma ngasih Tuhan udah kelar gitu. Kamu punya Tuhan. Maka jika seperti itu semua agama benar Kak? Ngapain Kakak harus Kristen? Hindu juga kayak gitu. Hindu juga ngasih Tuhan. Ini Tuhan Brahmana, Siwa dan Krishna. Secara sejarah lebih awal daripada Kristen. Secara apa lagi? Secara pemikiran Tuhan jadi manusia. Tuhannya Hindu, teofani ke dalam patung. Apalagi yang kau butuh tentang Hindu? Ada. Kenapa Kakak nggak Hindu? Tapi paling kurang yang namanya kita beragama, paling kurang Tuhan itu harus ngasih apa ke kita? Bukankah kita makhluk yang liar?
Arti makhluk yang liar, kita bisa menggunakan akal, kita bisa menggunakan indrawi, kita bisa menggunakan segalanya ke arah keburukan. Contoh, dalam ranah visual, ya malah hilang. Ya udahlah, dikasih kebenaran aja hilang. Dah hilang. Aku ini tadi loh, gemetar loh tadi, kampret. Kenapa? Astagfirullah. Gemetar kenapa bang? Jakarta, tunggu. Teman-teman, alhamdulillah ada 3.000 orang. Jangan lupa ke YouTube kalian. Astagfirullah. Ke YouTube guys. Gak ada penonton di YouTube. Saya nonton ya di YouTube, jangan lupa ya. Nih guys, itu ini ada nggak namanya? Ntar ya, izin promosi Bang Pandi. Siap tuh, kita lanjut. Teman-teman ya. Lanjut Bang. Ya kok. Tuh ya. Jangan lupa mampir ke YouTube. Nama YouTube-nya apa ya? Pokoknya udah berapi-rapi ya. Di YouTube kita udah kepanasan ya di sini ya. Daman Almatiki. Udah kebakar-bakar orang. Jangan lupa ke YouTube ya teman-teman ya. Jangan lupa ya teman-teman ya. Tolonglah. Masa gitu kali kalian. Gitu. Udah, Pandi naikin lagi Pandi. Bang Pandi. Waduh, sukron bro. Ustazah alumni. Iya, Ustazah alumni tuh. Agak sedikit ini ya, Ustazah alumni. Terima kasih Ustazah alumni. Agak sedikit panas tadi ya, karena kawan-kawan kita Kristen ini yang pemula, yang awam, mereka ini hanya bisa menguraikan kebencian berdasarkan ketidaktahuan mereka. Mengatakan baginda Rasulullah Nabi Muhammad inilah itulah, padahal ketika di zaman beliau orang kafir kaum musyrik saja itu di sana tidak pernah mempermasalahkan hal-hal seperti itu. Di zaman baginda Rasulullah Nabi Muhammad, mereka hidup sezaman dengan baginda Rasulullah Nabi Muhammad, tapi tidak pernah mempersoalkan ketika baginda Rasulullah menikahi Siti Aisyah. Nggak ada yang persoalkan. Nanti zaman sekarang ini baru orang-orang yang Islamofobia, yang benci Islam, mereka seperti ini terhadap Islam. Padahal kalau kita ini bukan agama yang baik ya, yang kasih, mungkin orang Kristen di Indonesia sudah nggak ada, rata semua habis. Itu aja sih, lanjut Bang Daman. Saya naikkan kawan-kawan muslim. Astagfirullah. Iya, teman-teman ya. Ini halo Barostum, terus segalanya. Kurang gas bernaban. Oke, aman nih. Jangan lupa ya, nama YouTube-nya sekali diingat, Daman Almantiki. Sekali saya ini promosi siap tuh ini ya. Siap tuh kita lanjut diskusi ini. Siapa nih? Halo Barostum. Halo, malam. Oh, selamat malam. Apa kabar, Bang? Kabar baik, Bang. Oke, kabar baik. Abang ibadah mingguan Jumatan, Bang? Sampai sekarang ibadah masih mingguan. Singguan ya, Bang ya? Oke. Pertanyaan saya simpel ke Abang. Seandainya ibu, ayah Anda, nenek-nenek Anda beragama Hindu, agama apa ya Anda sekarang, Mbak? Ya, Mbak, kalau seandainya bapak, ibu Anda sama nenek-nenek Anda agamanya Hindu, berotomatis agama Anda berarti Hindu ya Pak ya. Bentar. Nih ya teman-teman ya. Bentar. Nih teman-teman. Screenshot, sikirin shoot guys, sikirin shoot. Jangan lupa ya. Teman-teman juga jangan lupa ya di subscribe ini YouTube Bro Daman. Terus saya izin sapa dulu, suka senyum ini Kristen atau Muslim? Suka senyum. Halo, malam. Ya, Kristen Bang, Kristen. Oke, siap. Di mute dulu brother ya. Ya Bang Rofi di mute dulu. Biar dengan Bang Rostrum dulu Bro Daman. Rofi sama suka senyum di mute dulu. Oke. Yang harus kita beritahukan kepada Abang, berarti menunjukkan gini Bang. Abang berarti memilih Kristen karena keturunan Bang. Setuju Bang? Setuju. Apa? Berarti karena keturunan. Nah, sekarang gini, rentannya daripada seorang manusia dilahirkan dalam agama apapun dia, maka dia akan memilih agama tersebut. Berisi kipas. Ada aja nih penontonnya. Sabar, matiin kipas. Salah ya di mata penonton kita nih. Nah, ini saya mau fokus debat dulu ya, teman-teman. Jadi gini, Pak.
Berarti menunjukkan hari ini saya lahir kecil dibawa ke masjid maka Islamnya saya. Anda dilahirkan Kristen maka Kristenlah Anda. Seandainya Anda dilahirkan Hindu maka Hindulah Anda. Sekarang gini, otomatis manusia itu bertahan kepada Tuhan yang diyakini oleh orang tuanya apa mencari Tuhan? Ya turun temurun yang di rata-rata yang diyakini semua begitu. Oke. Sekarang apa yang diyakini Tuhan turun temurun itu udah benar apa belum? Atau gini, atau setiap agama itu sebenarnya udah benar karena tujuannya satu yaitu Tuhan. Gimana Pak? Pak? Iya bentar, ini substansinya apa ya? Substansi kita bertanya sebagai manusia dulu sebelum kita masuk ke ayat-ayatan nanti. Kita bertanya substansi sebagai manusia di tahun 2024. Kita disuguhkan dengan banyak agama, dengan konsepsi Tuhan yang berbeda-beda. Sekarang, faktanya setiap agama itu, kenapa kemudian anak-anak itu kemudian bisa memeluk agamanya hanya karena apa? Keturunan. Menunjukkan apa? Seandainya saya dilahirkan Hindu, mungkin saya Hindu sekarang. Bapak dilahirkan Buddha, mungkin Bapak Buddha sekarang. Menunjukkan apa? Ada pemikiran manusia yang menciptakan Tuhan, yang itu belum tentu Tuhan. Setuju gak Pak? Karena gini, menurut Bapak ada agama 5. Apakah Tuhan juga ada 5? Atau ada agama 5, Tuhan tetap satu, yang lain sedang menerka tentang Tuhan? Gimana Pak? Jawaban Bapak kira-kira Pak? Ya Tuhannya satu lah. Oh berarti ada beberapa agama yang sedang menebak-nebak tentang Tuhan ya nggak? Sehingga mengkonsepsikan Tuhan. Contoh dari agama mula-mula yaitu ada Zoroaster, ada Majusi dan segalanya menerka tentang Tuhan. Menciptakan kitabnya. Misalnya Zen Avesta nama kitabnya. Terus beralih kepada Yahudi ada kitabnya, kepada Kristen ada kitabnya, Islam ada kitabnya, Hindu ada kitabnya namanya kitab Weda. Menunjukkan apa? Kitab suci banyak, pemahaman ketuhanan banyak. Tapi menurut pemikiran manusia, Tuhan itu banyak karena agama banyak, ataupun Tuhan tetap satu tapi pemikiran manusia menciptakan Tuhan-Tuhan yang banyak. Menurut Bapak gimana Pak? Ya, pemikiran orang ini menerjemahkan Tuhan menjadi bermacam-macam. Oke. Yang Bapak imani sekarang Tuhan atau dituhankan, kemudian dikitabkan, kemudian diwariskan, kemudian dipercaya, atau emang benar-benar Tuhan? Ya sesuai dengan tadi, kita semua agama warisan tidak meneliti sebelumnya ya terima aja kan dari lahir. Berarti menerima. Oke. Berarti sekarang kita menanya ke arah art indra Bapak. Arti art indra Bapak, zona keyakinan penuh Bapak terhadap agama Bapak bahwa ini agama yang benar, kenapa? Art indra Bapak memahami keyakinan sehingga Bapak jalani aja. Kok yang ini adanya? Agama banyak loh Pak. Standarisasi Bapak memilih Kristen karena apa gitu? Ya sudah turun temurun Bang. Ikutin karena turun aja. temurun. Oke, sekarang gini, Bapak tahu nggak beda memilih klub bola dengan memilih Tuhan? Contoh, ya turun temurun. Saya suka semua orang kalau sudah turun temurun mana mau pindah kan gitu. Rata-rata kan nggak mau pindah. Oh iya benar. Itu dalam yang sama. Filsafat keagamaan membahas itu tentang setiap manusia, rentannya manusia hingga kemudian jika seorang manusia itu sudah rentan dengan apa yang udah dijalani turun temurun, udah diyakini turun temurun, dia rentan membela tanpa tahu itu benar atau tidak. Itu benar. Tapi yang jadi masalahnya, sekarang gini Pak, perbedaan mencari Tuhan dengan klub bola, contoh, Bapak suka Barcelona, saya suka Manchester United. Permasalahan kita hanya beda liga. Impact terhadap kehidupan itu tidak ada. Tapi kalau kita salah pilih agama, masalahnya Pak, Bapak bernapas hari ini cuma sekali. Ya, hidup cuma sekali. Bertuhan cuma sekali. Yang masalahnya, jika seandainya kita mati, ternyata Tuhan yang kita pilih salah, berimpact nggak buat kita? Sehingga kita harus kekal di neraka. Atau sama seperti kita milih klub bola. Oh ternyata kamu Manchester United, aku Barcelona. Ya udah beda. Menunjukkan apa? Ya kita beda liga. Aku Liga Spanyol, kamu Liga Inggris kan gitu. Itu aja masalahnya. Namun kalau salah pilih Tuhan, impact nggak buat kehidupan Pak?
Gimana Pak? Masalahnya nggak bisa hidup lagi. Ada nggak orang yang tiba-tiba, oh aku salah pilih Tuhan, Tuhan izin ya hidup sekali lagi aku nyembah kau? Nggak bisa. Karena karena kita diberikan akal oleh Tuhan untuk menemukannya. Tapi masalahnya kita meyakini omongan manusia secara turun-temurun, secara diwariskan, yang itu bukan dia. Gimana tuh Pak? Ya, di dunia ini kan ada yang tidak beragama, ada yang beragama. Oke. Terus? Ya, mereka normal-normal saja. Sekarang emang normal. Yang jadi masalah kita secara manusiawi setelah kematian, jika Tuhan ada masalah nggak jika kita salah menyembah, Pak? Nah itu konsep neraka dan surga itu kan yang masih jadi misteri. Neraka dan surga itu masih menjadi misteri. Sekarang tentang ketuhanan, Abang percaya nggak kalau seandainya Tuhan itu lebih maha waras dan lebih maha adil? Kalau seandainya Tuhan itu ada, setuju nggak? Tuhan pasti lebih maha waras, Tuhan pasti lebih maha adil. Setuju nggak Pak? Ya. Oke. Adilnya seorang manusia yang berbuat buruk kepada dia akan memberi keajaran terhadap keburukan. Yang berbuat baik terhadapnya, dia akan menyayangi orang tersebut. Tuhan sang maha adil. Maka fa in yusibna fa bimahdil fadli wa in yu'adzib fa bimahdil adli. Fa in yusibna, seandainya Tuhan memberikan kita nikmat, fa bimahdil fadli, karena karunia-Nya terhadap kita, kasih sayangnya terhadap kita. Wa in yu'adzib, sekalipun nanti suatu saat kamu diazab, fa bimahdil adli, karena keadilan. Kenapa keadilan? Orang buruk tetap tempatnya buruk, orang baik tetap tempatnya baik. Pertanyaan saya kepada Bapak, ketika Anda menggunakan akal yang diberikan oleh Allah, diberikan oleh Tuhan untuk menemukannya, justru Anda memilih Tuhan yang bukan dirinya, yang disisipkan kelemahan, yang disisipkan keraguan, yang disisipkan segala sesuatu yang tak pantas untuk ketuhanan. Maka ketika Anda setelah mati di alam persidangan Tuhan, sudah sanggupkah Anda untuk mempertanggungjawabkan bahwa ternyata Anda tidak mencarinya selama ini setelah Tuhan menciptakan akal Anda? Setuju gak? Oke Bang, izin turun ya, menyimak di bawah. Ini topiknya dengan chat-chatnya ini, sorry agak tidak sama. Saya biasanya diskusi kok, cuman ini agak beda, saya turun aja. Terima kasih. Sangat beda, sangat beda. Kalau udah aku sentil akal udah beda Bang. Kalau aku sentil akal udah beda sebenarnya. Karena aku cuma nyentil. Kau tuh manusia, samanya kayak aku. Sama-sama kita berpikir, sama-sama kita menyentil. Sesekali aku sentil, kenapa kok nggak mau disentil? Halo, selamat malam. Iya, selamat malam. Coba ditanggapi dulu Bang Rofi. Males kuulang dari awal Bang Rofi. Ya, kalau soal akhirat, ya saya tadi sudah nyimak ya, bahwa beragama itu harus berdasarkan akal ya. Ya kan? Harus berdasarkan akal. Benar. Tapi kira-kira jaminan apa sehingga harus Islam supaya bisa masuk surga? Jaminan dari apa? Keselamatan menurut Bapak? Ya. Karena keselamatan. Kan kita beragama ini kan pasti mau ujung-ujungnya di akhirat itu harus masuk surga kan? Atau bagaimana? Maksudnya Bapak lagi nanya keselamatan apa yang dijanjikan Islam itu? Ya, karena apa di Kristen menjanjikan keselamatan ya Pak ya? Ya kan di Kristen itu ada perjanjian untuk keselamatan. Ya udah di Kristen menjanjikan keselamatan ya Pak ya? Ya. Oke, seserem apa sih Tuhan di Kristen sehingga kita harus butuh banget keselamatan? Bukankah Tuhan Maha Pengasih, Maha Pengajang? Kenapa kita harus butuh banget keselamatan? Keselamatan itu contoh, aku butuh selamat dari jalanan. Kenapa? Takut ketabrak. Ketabrak itu serem. Aku butuh keselamatan dari lorong itu. Kenapa kita butuh keselamatan? Karena di situ ada perampok. Karena apa? Ada ranah keseraman, ranah ketakutan. Kok manusia pada takut sama Tuhan? Bukankah Tuhan Maha Pengasih? Bukankah Maha Penyayang? Itu gimana Pak? Kenapa manusia butuh banget kepada keselamatan? Kami di Kristen, kami tidak pernah takut dengan
Tuhan. Justru kami harus Ya itu butuh keselamatan. Ya kan nggak konsisten. Tadi kakak apa namanya itu? Aku memilih Kristen karena di Kristen adanya keselamatan. Ya, karena di situ menunjukkan juga apa? ada Menunjukkan apa? Tuhan di Kristen serem kah? Tidak ada keseraman. Serem kah? Tapi justru. Oh nggak serem. Kenapa manusia butuh banget dengan yang namanya keselamatan? Kenapa Pak? Ya manusia butuh karena kan manusia lemah. Berarti kalau butuh berarti butuh keselamatan. Berarti Tuhan serem. Tuhan tidak seram, tetapi kita manusia itu yang lemah harus membutuhkan Tuhan. Membutuhkan Tuhan karena? Membutuhkan karena kita manusia itu lemah, banyak salah. Iya, daripada salahnya kita, sekarang gini, seandainya itu Tuhan ya. Nah, seharusnya kita sebagai hamba menakutinya, takut sama dia, dalam artian, kalau aku ke surga. Atau justru kita agak harus mencintai Tuhan kita. Nah, itu menunjukkan apa? Kalau Bapak ingin tahu salvation di dalam Islam, ya, keselamatan di dalam Islam, Pak. Keselamatan di dalam Islam itu paling logik. Tuhanmu itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Islam ini tidak mengharap surga. Islam ini tidak takut neraka. Tapi Islam ini mencintai Tuhan. Dan karena dia mencintai Tuhan, Tuhan mencintai dia sehingga akhirnya apa? Tuhan dalam bonusnya, ada bonusnya ketika kemudian apa bonus daripada? Yaitu adanya ke lapangan surga. Kenapa? Karena Tuhan Islam gak serem. Saya mau tanya boleh ya? Karena Tuhan Islam itu nggak serem. Kenapa Tuhan Islam itu nggak serem? Karena apa? Kayak saya salah dengan Bapak, perwujudan cinta kasih saya kepada Bapak, ya tinggal datang. Kalau aku salah ya aku minta maaf, Anda memaafkan saya. Apa bonus daripada semua kecintaan? Hubungan kita semakin ketat, adanya kita ngopi sekali Bapak traktir, kan gitu. Logik nggak? Logik. Antara kita dengan Tuhan ya mudah, bangun relasi antara aku dan Tuhan. Tuhan tidak serem. Surga dan neraka itu hanya bayangan untuk apa namanya itu keburukan, dan ada relasi dengan Tuhan dengan berdoa. Adanya apa namanya itu hubungan relasi dengan Tuhan. Oke, Bapak pertanggungjawabkan ini ya Pak ya. Oke. Oke, Bapak udah bawa itu berarti udah siap bunuh diri ya. Oke. Coba Bapak buka Mazmur 91. Mazmur 91. Mazmur. Oke. Mazmur 91 pertama kita angkat satu dalil. Apa satu dalil? Aku dan Bapak adalah satu. Penjabaran daripada gereja tentang logos dan theos ya. Pada mulanya logos bersama-sama dengan theos ya. Logos adalah theos. Oke, logos adalah theos. Artinya satu kecerdasan, satu ide dari Allah diwujudkan dalam wujud kedagingan. Di mana mereka ini satu tujuan, satu visioner, satu arah di dalam pemikiran. Menunjukkan apa? Apa yang dikatakan theos adalah apa yang dikatakan logos. Apa yang dikatakan logos adalah apa yang dikatakan theos. Menunjukkan apa? Logos dan theos adalah satu. Karena logos itu kecerdasan daripada theos. Contoh seperti kita. Ini kecerdasan kita. Contoh. Kecerdasan aku ingin mengangkat kacamata. Maka perwujudan daripada ide aku yaitu dengan gini. Ini mengangkat kacamata. Tapi jika akal aku ataupun logos aku berpikir tentang aku ingin angkat kacamata, justru ini yang ku angkat, itu menunjukkan apa? Aku dan logos adalah dua. Karena apa? Logos bergerak sendiri tanpa sistem daripada theos. Sekarang kita meninjau Yohanes 1 ayat 1. Logos adalah theos. Aku dan Bapa adalah satu. Menunjukkan apa? Satu visioner. Kita baca dalam Mazmur 91. Di dalam Mazmur dikatakan Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percaya. Akan tetapi Yesus tidak dilindungi. Bukankah logos dan theos adalah satu? Sekarang dalam Mazmur 91 ayat 7. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 yang lain rebah di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Justru Yesus ditimpa penyaliban. Di mana logos dan theos adalah satu. Sekarang disebutkan lagi dalam Mazmur 91 ayat 8. Engkau hanya akan menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang yang fasik. Justru Yesus yang ditonton orang. Justru orang fasik yang menonton Yesus disalib. Mana theos dan logos adalah satu. Disebutkan dalam Amsal 11 ayat 8. Orang benar diselamatkan dari kesukarannya, lalu orang fasik menggantikan. Justru yang terjadi orang fasik diselamatkan, orang benar disalib. Sekarang disebutkan dalam Mazmur 91 ayat 11. Sebab malaikat-malaikat
Mana Logos dan Theos adalah satu? Baik, coba ganti lagi ke Bang Suka Senyum. Bang Suka Senyum, monitor Bang Suka Senyum. Ya, halo malam. Ya. Gimana Bang? Coba jawab itu Bang. Kenapa kayak gitu? Logos dan Theos, ternyata Logos dan Theos adalah dua. Katanya Logos dan Theos adalah satu. Kalau satu rumusan, satu arah, satu tujuan. Ini kok beda? Satu. Nah itu beda ceritanya tadi. Logos dan Theos adalah dua. Oke. Oke, dalam Mazmur 91 ya. Mazmur 91 saja saya bahas ya. Dikatakan gini, Amsal 11 ayat 8 aja. Orang benar diselamatkan dari kesukaran, lalu orang fasik menggantikan. Akan tetapi Yesus adalah orang benar, adalah yang tidak diselamatkan. Akan tetapi orang fasik, siapa orang fasik? Adalah orang yang menjanjikan dan bermusyawarah tentang pembunuhan Yesus. Dalam Matius 26. Apa disebutkan dalam Matius 26? Pada waktu itu berkumpullah imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi dan istana imam besar yang bernama Kayafas dalam ayat 4. Dan mereka merundingkan suatu rencana untuk menangkap Yesus dengan tipu muslihat untuk membunuh dia. Menunjukkan apa? Mereka merencanakan pembunuhan Yesus. Mereka adalah Yahudi. Tahu nggak siapa Yahudi? Di dalam midrasnya, di dalam Talmudnya, sebelum perjanjian baru ada. Apa yang dikatakan? Mamanya Yesus itu penzina. Itu Yesus Kristus adalah anak zina, pengkhianat. Bukankah ini orang fasik? Bukankah ini orang yang memfitnah Yesus? Bukankah ini orang yang mengatakan kepada ibu Yesus, kepada Maryam, Theotokos yang mulia itu? Apa yang mereka katakan? Mereka menjanjikan pembunuhan Yesus. Fasik nggak mereka? Fasik. Karena apa? Ingin membunuh Tuhan Anda. Hingga kemudian apa yang terjadi? Amsal 11 mengatakan, apa yang dikatakan di dalam Amsal 11 oleh Elohim? Orang benar diselamatkan dari kesukarannya. Orang fasik menggantikan. Kejadian, orang fasik selamat. Orang benar mati. Bagaimana? Aku dan Bapak adalah satu, Pak. Bukankah saat ini sedang dikhianatinya seorang Yesus Kristus? Bukankah di-announce bahwa Yahudi Kayafas pernah duduk berunding untuk membunuh Yesus? Bukankah Yahudi itu yang mengatakan mamanya itu sebagai penzina? Bukankah Yahudi itu yang mengatakan bahwa Yesus itu sebagai anak haram? Apakah kita bisa menyimpulkan dan bertepuk tangan hari ini tentang bahwa sebenarnya hidup Anda, kekristenan Anda, agama Anda lahir daripada perundingan orang Yahudi yang memfitnah Tuhan Anda? Berarti kesimpulannya Tuhan Anda lahir daripada fitnah. Tuhan Anda dipercaya karena fitnahnya Yahudi Kayafas yang memfitnah Yesus dan ibu Yesus. Aku gak bawa soundcard jadi gak ada tepuk tangan. Gimana tuh Pak? Semua jadi begini. Kita diskusi pelan-pelan saja karena saya tidak biasa diskusi kencang-kencang. Ya. Saya mau katakan, saya mau katakan begini. Apa? Siapa yang dikatakan, Daman ya? Bang Daman mengungkapkan semua itu dari Alkitab, ya. Berarti ya mau melihat bagaimana pengajaran agama iman Kristen. Saya mau katakan begini, kalau Anda bertanya tentang ajaran atau kitab dari Kristen, Anda harus masuk, ya, harus masuk di dalam pengajaran, mencari tahu bagaimana ajaran Kristen itu, ya kan? Jangan memaksakan keimanan, ajaran di agama Anda untuk dibawa ke ajaran Kristen. Jadi memang tidak bisa ketemu, ya kan? Ya udah, ajaran agama Kristen sesuai Mazmur 91 gimana Pak? Ya. Sesuai dengan aku dan Bapak adalah satu, sesuai penjelasan Logos dan Theos adalah satu. Logosnya satu, Theosnya satu. Nah, ya udah nggak ada yang salah. Coba jelaskan. Ada yang salah.
Dalam Alkitab itu nggak ada yang bertentangan dan tidak ada yang salah. Itu yang perlu Anda pahami. Masuk dulu, ya. Ya. Tadi Anda katakan bahwa Yesus yang adalah benar justru dibalikkan. Justru dia yang dihinakan, dia yang disalib. Ya emang itu maksud tujuan Tuhan Yesus datang ke dunia. Dan itu adalah satu kebenaran. Tidak ada yang salah di Alkitab itu. Benar itu semua yang Anda katakan. Ya. Jadi sebetulnya orang kafir, orang munafik, orang kafir, orang yang berdosa itu sebetulnya yang dihukum. Ya. Tetapi Tuhan Yesus itu mau menggantikan, sehingga di dalam Alkitab bahwa di dalam Alkitab dijelaskan bahwa dia dihinakan, dia dijadikan menjadi orang yang hina. Itu semua karena orang-orang munafik. Dia yang menggantikan gitu. Itu penjelasan Mazmur itu. Ya, terima kasih. Dengan apa yang Bapak jelaskan? Enggak, Bapak sendiri paham nggak dengan apa yang Bapak jelaskan? Iya, sangat paham karena ini. Oke. Bapak dan pikiran Bapak adalah satu. Bapak nih, Bapak suka senyum. Bapak dan pikiran Bapak adalah satu. Ketika Bapak berpikir mau kopi, Bapak datang ke dapur ambil kopi buat. Itu namanya satu. Tapi ketika Bapak berpikir mau kopi, Bapak justru nyuci mobil. Bapak dan kepikiran adalah dua. Ketika dikatakan di dalam Mazmur 1 dijanjikan kepada orang yang berlindung terhadap Tuhannya, dijanjikan kepada orang yang diperintahkan malaikat untuk melindunginya dan melakukan perjanjian bahwa orang yang benar diselamatkan, orang yang orang yang fasik menggantikan. Akan tetapi apa yang terjadi? Dia tidak diselamatkan dan tidak juga dilindungi. Pertanyaan saya kepada Bapak, Yesus dan Bapak adalah dua atau Yesus dan Bapak adalah satu? Apakah Yesus orang yang berpikir bikin kopi tapi malah main bola? Benarkah seperti itu? Silakan Pak. Ya, begini. Anda harus memahami. Kalau mau memahami, mau cari tahu bagaimana iman, ajaran Kristen, harus Anda pahami dulu apa maksud tujuan Tuhan Yesus Kristus datang ke dunia ini. Ya. Kalau Anda sudah pahami, tujuan Tuhan Yesus datang ke muka bumi ini untuk apa? Di prank sama Elohim. Atau gimana, Pak? Oh iya, oke, mantap. Gini. Belum saya tujuannya saya mau katakan. Ya. Tujuan daripada Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan umat manusia dari dosa-dosa ya. Dosanya. Tanpa Allah datang melalui Yesus Kristus ke dunia ini, orang akan binasa. Makanya muncul ayat, Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada orang bisa sampai. Bukan nanya Yesusnya, aku nanya, aku dan Bapak adalah satu. Kan ada Yohanes 1 ayat 1. Masa saya lebih paham daripada Bapak? Apa yang katakan Yohanes 1 ayat 1? Pada mulanya Theos, ya. Theos bersama-sama dengan Logos. Logos adalah Theos. Kata-kata adalah, tahu nggak kata adalah? Ide adalah aku. Aku adalah ide. Artinya apa yang aku idekan, kuwujudkan dalam perilakuku. Contoh, aku mempunyai pemikiran. Apa pemikiranku? Aku panas, pengen kipas angin, maka yang kuwujudin kipas angin yang kuhidupin. Oke, aku punya pikiran, aku pengen kopi, maka kopi yang aku buat. Aku dan pikiran adalah satu. Namun Bible Bapak mengatakan aku dan Bapak adalah satu. Pada mulanya Theos, Theos bersama-sama dengan Logos. Logos adalah Theos. Kecerdasan Bapak adalah Theos.
kan gitu apa? Kecerdasannya adalah theos itu sendiri kan gitu. Ketika kemudian mereka otomatis kita dan akal pasti satu visioner, satu tujuan dan satu arah. Kita dan akal kita berpikir buat kopi, maka kopi yang kita buat kan gitu. Ini kita Bapak mengatakan apa? Logos dan theos adalah satu. Akan tetapi si theos bilang dalam Mazmur 91, bukankah dikatakan Yesus 100%-nya adalah manusia, 100%-nya adalah ilah. Maka 100% manusianya Yesus apa mengatakan? Siapapun yang bermalam-malaman meminta di atas namaku, memohon perlindunganku. Yesus berkali-kali minta perlindungan Tuhan. Dikatakan lagi, akan mengatakan kepadaku, Tuhan tempat berlindungku, gunung batuku, Tuhan tempat berlindungku. Yesus berkali-kali minta pertolongan kepada Tuhan. Untuk menunjukkan apa? Saat itu Yesus adalah orang yang dilindungi Tuhan. Akan tetapi Pak, yang jadi masalah besarnya Pak, ketika theos mengatakan jikalau 1000 orang di dalam Mazmur berapa tadi? Ini Pak, dalam Mazmur, Bapak buka deh. Nanti bisa tanya ke pendeta. Request, jangan rugi bayar perpuluhan tapi nggak request ayat. Request ya sekali. Nah, kalau 1000 orang rebah di sebelah kananmu, itu tidak akan menimpamu. Tapi ditimpa salib, tapi ditimpa kematian, tetapi ditimpa penyaliban. Dikatakan lagi dalam Mazmur 91 ayat 8. Apa yang dikatakan? Engkau hanya akan menontonnya dengan matamu sendiri, melihat pembalasan Elohim terhadap orang-orang yang fasik. Yesus bukan orang fasik. Yesus datang membawa nama Elohim. Yesus memberitakan tentang Tuhan. Lah Yesus yang kena, lah Yesus yang disalib, lah Yesus yang mati. Bukan orang fasik yang dibalas, tapi Yesus yang orang baik yang dibalas. Untuk menunjukkan apa? Otak mikir kopi, akan tetapi otak malah nangkap tokek. Ya, artinya apa? Kepala berpikir tentang kopi, akan tetapi justru bukan kopinya yang dibuat, justru main bola. Itu menunjukkan apa? Otak dan kita adalah dua. Paham? Untuk menunjukkan apa? Pertanyaan saya kepada Bapak, Pak. Bapak mau jelasin Yesus kayak manapun terserah, tapi jelasin Mazmur kepada saya. Dikatakan dalam Amsal 11 ayat 8, orang benar selamat ya Pak ya. Orang fasik menggantikan. Dalam kejadian Bapak, orang fasik diselamatin, orang benar dibunuh. Kenapa itu alasannya semua? Sekarang gini, oke kita anggap Bapak adalah orang yang gak percaya Islam ya Pak. Tapi Islam bilang gini Pak. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Baqarah ayat 121, Bismillahirrahmanirrahim. Allazina atainahumul kitaba yatlunahu haqqan tilawah. Ulaika yu'minuna bihi wa man yaghfur bihi fa ulaika humul khasirun. Orang-orang yang telah kami beri kitab suci, mereka membacanya sebagaimana mestinya. Itulah orang yang beriman kepadanya. Siapa yang ingkar padanya, merekalah orang yang rugi. Sudahkah Bapak membaca kitab Anda yang Anda pegang itu dengan benar? Sudahkah Bapak melihat apa yang ada di kitab Bapak itu dengan benar? Sekarang, jika ajaran itu datang dari Tuhan, maka Tuhannya lebih didengarkan daripada orang yang mencapai segala sesuatu tentang Tuhannya. Apa yang dikatakan Yesus? Aku adalah hamba. Apa yang dikatakan Yesus? Aku adalah utusan. Apa yang dikatakan Yesus? Aku adalah hamba Tuhan. Aku ciptaan Tuhan. Akan tetapi apa yang dikatakan di dalam narasi orang yang memandang Yesus? Telah lahirlah Tuhan di negeri Daud. Nanti kita akan bertanya, Yesus, bukankah kamu Tuhan? Kan ada ayatnya, kamu adalah juru selamat yang lahir di negeri Daud. Yesus akan bilang ke Bapak, emang aku bilang itu? Ya enggak, tapi kan orang yang bilang kamu Tuhan. Berarti orang. Itu menunjukkan apa? Jika engkau percaya kepadaku, maka omonganku yang lebih kau dengar daripada omongan orang lain terhadapku. Kayak contoh Daman. Daman ngomong, aku adalah gubernur. Ditulis. Enggak, Daman pembegal. Daman Daman pembegal. Dia tiap malam ngasih begal orang. Apakah itu kebenaran? Tidak. Karena apa? Tidak saya omongkan dan tidak saya akui. Sama juga seperti Yesus. Tidak mengakui dirinya Tuhan. Akan tetapi orang yang kemudian ingin menuhankannya. Makanya Allah mengatakan apa? Fa innama ta'buduna min dunillahi awsana. Apapun yang kamu sembah selain Allah itu berhala. Kenapa? Berhala tidak pernah meminta disembah. Berhala itu bukan sesembahan. Kemudian orang yang ingin menyembah berhala kemudian menciptakan dalil agar agar ini disembahkan. Agar berhala ini disembahkan. Untuk menunjukkan apa? Yesus tidak pernah meminta disembah. Agar tapi orang menuliskan bahwa dia adalah sesembahan kemudian disembah. Sama gak Yesus dengan berhala? Sama. Salahkah Al-Quran? Tidak. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Sadaqallahul adzim. Seperti itu Pak. Bagaimana tuh Pak? Coba jelasin dulu, aku dan Bapak adalah satu itu gimana pemahamannya? Sudah jelas di Alkitab. Aku dan Bapak satu. Itu artinya ya
Yesus adalah Bapa, dan Bapa adalah Yesus. Paham kan? Itu udah jelas kan? Ya. Jadi arti kata adalah apa? Apa arti kata adalah? Adalah menunjukkan yang ditunjuk itu adalah itu yang diartikan. Artinya misalnya. Oke, berarti sama ya. Kayak contoh, otak Bapak adalah Bapak. Apa yang Bapak pikirkan ya itu yang Bapak kerjakan. Benar. Perjanjian lama mengatakan Tuhan bukan manusia. Perjanjian lama mengatakan Tuhan bukan manusia. Perjanjian baru Tuhannya manusia. Bapak dan Yesus adalah dua bukan satu. Kalau Bapak dan Yesus adalah satu, mereka satu arah, satu pemikiran. Bapak salah menafsir. Berarti menunjukkan apa yang dikatakan Al-Quran benar ya. Apa yang dikatakan Al-Quran tadi benar ya. Mereka yang telah diberikan Alkitab kepadanya, diberikan sebuah kitab. Mereka tidak membaca kitabnya dengan benar. Benar. Bang Daman, ini benar Al-Quran sekarang ya. Bang Suka bentar ya. Bang Daman bisa bantu ditunjukkan Yohanes 10:25. Itu kan 25 sampai 30 itu Bang Daman, Bro Daman. Coba bantu dibukakan beliau biar dia baca kitabnya Matius 10:25 bahwa di situ Yesus tidak mau disebut satu hakikat dengan Bapa. Silakan Bang Suka. Dilanjut Bang Fandi, saya ada urusan sama Bang Alumni. Bentar ya. Bentar, lanjut dulu. Jangan lama kalau gitu, jangan lama. Iya, sabar, saya pipis lagi. Iya, silakan Bang Suka. Tadi apa yang mau disampaikan Bang Suka? Apa tadi? Iya, di dalam Matius lagi. Yohanes 10:25 Bang Suka. Coba Anda buka terus Anda baca. Supaya Anda tahu pemaknaan Yohanes 10:30. Jangan Anda baca ayat sepenggal-sepenggal terus mengatakan Yesus satu hakikat dengan Bapa. Coba dibacakan saya Yohanes 10. Anda yang baca, saya cuma satu device Bang. Buka Bible-nya coba. Oh gitu, sabar. Kalau gitu sabar saya buka karena saya bukan penghafal Alkitab tapi pembaca. Sekian ribu ayat. Yohanes berapa? Yohanes 10:25. Bang Zuma kalau sudah monitor langsung aja Bang Zuma masuk ya. Yohanes 10 ayat 25. Yesus menjawab kepada mereka, Aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapakku, itulah yang memberikan kesaksian tentang aku. Ya, nggak ada yang salah. Yang salah. Berikutnya adalah gembala yang baik. Nggak ada yang salah. Betul. Menurut Kristen, Yohanes 10:30, aku dan Bapa adalah satu, Yesus dan Bapa itu satu hakikat. Menurut Kristen, Yohanes 10:30 kata Yesus, aku dan Bapa adalah satu, itu menurut Kristen, Yesus dengan Bapa satu hakikat, betul? Betul. Menurut Yesus, di dalam Yohanes 10:25 sampai 30, Yesus mengatakan saya ini melakukan pekerjaan yang diberikan oleh Bapa. Betul. Kata Yesus, saya tidak satu hakikat dengan Bapa. Tapi apa yang Bapa sampaikan kepada saya, itu yang saya kerjakan. Sebab di dalam Yohanes 17:8, Yesus itu tugasnya menyampaikan firman. Kata Yesus, sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku ya Bapa, telah kuterima. Dan aku telah menyampaikannya kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu dengan pasti bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Yesus yang bilang. Itu menegaskan Bang bahwa Yesus itu menyampaikan firman. Makanya dia bilang aku dan Bapa adalah satu karena Yesus itu melakukan perintah Bapa, yaitu menyampaikan firman. Mengerti Bang? Jadi Kristen saat ini menafsirkan aku dan Bapa adalah satu itu, saya rasa itu kekeliruan besar ketika mengatakan Yesus dan Bapa satu hakikat. Yesus dan Bapa tidak satu hakikat, tapi apa yang Bapa perintahkan kepada Yesus, itu yang Yesus kerjakan. Karena Yesus adalah Yohanes 3:34. Utusan itu, seorang yang diutus itu, memang tugasnya menyampaikan firman. Utusan itu penyampai firman. Itulah Yesus. Silakan Anda bantah, Anda bengkokkan ajaran Yesus, nanti kami yang luruskan. Saya mau katakan begini. Berarti Bapak selalu mengungkapkan ayat-ayat di Yohanes.
Aku dan Bapa adalah satu, ya. Sudah sangat jelas pernyataan itu, tetapi Bapa yang selalu mau membantahnya. Yesus datang, Yesus adalah Bapa dan Bapa adalah Yesus. Saya tidak bantah, Bang Suka. Ya. Saya tidak bantah. Coba Saya cuma dengar menyampaikan perkataan Yesus bahwa Kristen itu berbeda dengan apa yang Yesus maksudkan. Gitu, Bang. Maksudnya Kristen tidak sesuai dengan yang Yesus, berarti bukan dia Kristen dong. Kalau dia lari dari ajaran Kristen, Kristus, berarti bukan Kristen itu. Ya, Anda kan tadi mengatakan Anda Kristen dan Anda mengatakan Yesus dan Bapa itu satu, betul? Tapi perkataan Yesus berbeda dengan Anda. Oke? Kalian mengatakan itu satu hakikat, ternyata Yesus bilang di dalam Yohanes 10:25, itu bukan satu hakikat tapi satu pekerjaan. Apa yang Bapa perintahkan kepada aku, kata Yesus, aku kerjakan. Ya, itu penyampai firman, menyampaikan firman dari Bapa. Sekarang kita cari tahu Bapak itu siapa. Kok Yesus ini selalu menyebut Bapak, Bapakku lebih besar daripada aku. Ini banyak dalil di dalam Bible ini. Ya, itu kita selidiki Bapak itu siapa. Coba Anda buka di Matius 11:25 coba. Biar Anda tahu Bapak itu siapa sebenarnya. 11 ayat 25. Silakan. Oke, ini enak diskusi kalau pelan-pelan gini. 25. Pada waktu itu 11:25 ya? Betul. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu, Bapa Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau menyatakan kepada orang kecil. Ya, ini ajakan juru selamat ya. Ajakan juru selamat. Oke, itu akan timbul pertanyaan Bang Suka. Ya. Yesus ini kan sering menyebut Bapak, Bapakku lebih besar daripada aku dan Bapak adalah satu, sering menyebut Bapak. Ternyata penjelasan Yesus di dalam Matius 11:25, kata Yesus nih. Iya. Ini nggak ditafsir ya, ini Yesus yang bilang loh. Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Pertanyaannya Bang, menurut Yesus, Bapak itu siapa Bang? Allah Bapa. Oke, saya ulang Bang. Disimak baik-baik pertanyaan saya. Menurut Allah. Yesus, Bapa itu siapa? Allah Bapa. Baik, Anda baca ulang di Yohanes 10:25 tadi. Kata Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Kata Yesus itu Bapa itu apa? Ya Allah pencipta, Allah Bapa. Nah, saya mau katakan begini, disinilah letak kedahsyatan daripada Kristen, ajaran Kristen. Orang harus memahami. Tidak bisa kita, oh ini dua, ini satu, nggak bisa. Kalau kita tidak memahami, itu akan banyak pertanyaan muncul. Dan itu Gini, saya balik ya. Kata Yesus di situ Tuhan langit dan bumi. Siapa yang Tuhan langit dan bumi, Bang Suka? Tuhan menciptakan langit dan bumi, yaitu Allah Bapa. Coba, siapa Tuhan langit dan bumi? Tuhannya langit dan bumi itu yang menciptakan, itu yang punya gitu. Ya siapa dia, Allah Bapa. Bapa. Iya Bapa, nggak salah itu. Benar. Yesus bilang Tuhan langit dan bumi itu Bapa. Kalau Kristen Tuhan langit dan bumi siapa? Allah Bapa. Yesus bukan? Yesus. Roh Kudus? Aku dan Bapa sama, satu. Gini. Jadi, Bapa, Yesus dan Roh Kudus, betul? Iya. Nah itu kan beda. Enggak beda, salah itu kalau Yesus bilang, Bang Suka, dengarkan baik-baik. Itu kalau salah. Dengarkan baik-baik. Sebentar, Bang Guru Sending, sebentar. Yesus bilang, oke berdua kalian. Yesus bilang, Bapa itu Tuhan langit dan bumi. Kristen bilang, yang Tuhan langit dan bumi itu Bapa, Putra, Roh Kudus. Beda nggak? Sama nggak? Oke, udah bisa saya berbicara. Nggak dijawab dulu baru dijelaskan. Sama nggak pernyataan Kristen dengan pernyataan Yesus? Sama. Oke, biar saya. Kalau nggak sama berarti bukan dia pengikut Kristus. Sama. Bang Suka senyum, izinkan saya berbicara. Boleh, silakan Guru, dengan hormat, silakan. Oke.
Yesus dan Bapa itu dua manifestasi yang berbeda. Tetapi firman dan Bapa itu adalah satu. Sedangkan Yesus adalah eksistensi daripada firman itu sendiri. Mau saya jelaskan lebih mendalam? Ya, sabar saya potong sedikit. Jadi enggak, sebentar dulu Suka Senyum. Sebentar, nanti giliran Anda. Oke, sip. Nanti giliran Anda. Ada penjual obat. Oke. Yesus. Salam Bang Suma, selamat malam. Malam Bang. Entitas yang berbeda dengan Bapa. Yesus adalah firman yang menjadi manusia. Matahari adalah firman yang menjadi manusia. Alam semesta ini adalah firman yang menjadi manusia. Pada mulanya matahari adalah firman. Pada mulanya manusia adalah firman. Pada mulanya bumi adalah firman. Yesus dan Bang Suma kedudukannya adalah sama. Ayo tanggapi, pakai ilmu. Saya nggak pernah mendengar, saya nggak tahu kalau ada yang mengajarkan matahari adalah firman. Nggak ada dia. Nanti tak ajarin, pelan-pelan Iya, sadar. ada. Yang saya tahu, ya, firman Yesus adalah firman. Gitu. Baca Matius 4 nomor 4. Ya, apa? Baca Matius 4 nomor 4, biar guru sending ini sekalian belajar. Soalnya saya bukan penghafal Alkitab, jadi saya harus membuka. Sabar Bang Suma ya. Matius 4 ayat. Matius 4 nomor 4. Sebentar, Suka Senyum sebentar. Ya silakan. Baca aja dulu Matius 4 nomor 4 biar si sending ini juga belajar. Kasihan sekali saya lihat. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mantap sekali. Betul. Berarti semua manusia ini berasal dari firman yang keluar dari mulut Tuhan. Betul? Salah penafsirannya Bang Suma. Iya. Salah. Jadi pelawak. Bagaimana ini saudara Kristen? Bible aja nggak paham. Coba dengar baik-baik ayatnya. Ya, silakan diulang. Biar si sending ini belajar. Tegang sekali mukanya gue lihat. Tetapi Yesus maunya kalau Juma itu cari lawan yang berkelas itu. Suka Senyum diam dulu sebentar. Senyum silakan. Ini guru sending ini cuma pelawak bagi saya, tukang parkir di gereja. Silakan baca saudara Suka Senyum. Ya, diam dulu. Anak kecil sending diam dulu. Biarkan seniormu yang membaca Bible. Iya. Kita sama-sama dari anak Makassar jadi. Iya. Guru sending ini kan masih anak bawang dia, belum disunat juga. Tetapi Yesus Suka Senyum silakan, Suka Senyum. Ya, saya baca Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis manusia bukan dari roti saja. Bukan hidup dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Benar, nggak ada salah tuh. Jadi manusia ini berasal dari setiap firman yang keluar dari mana? Oh salah itu. Saudara sendiri yang membaca, saudara sendiri yang mengatakan salah. Ini gimana ini? Maksudnya ayat itu, ya. Bukan manusia hidup, Pak. Manusia hidup bukan cuma dari daging, makanan, setiap selalu hanya bekerja, tetapi harus mendengarkan firman. Mati meja. Hidup. Mati. Mulai. Itu artinya itu loh. Mulai. Coba Anda baca Mazmur 33 nomor 9. Supaya Anda bisa memahami. Mazmur 33 itu maksudnya Bang Suma. Iya, sabar dulu, baca dulu Mazmur 33:9. Bukan asal manusia lintir dari mana, tapi itu maksudnya. Ya, silakan baca dulu 33 nomor 9. Baca dulu. 9. Sebab dia berfirman, maka semuanya jadi. Ia memberi perintah, semuanya ada. Terus gimana? Berarti kita ini jadi manusia berasal dari apa? Maksudnya? Dari firman. Innama amruhu ita arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Jadi bukan hanya Yesus yang berasal dari firman, Cak Ayu. Begitu sending cara belajarnya.
Ini manusia tidak bukan. Ini manusia kan, ini ayat ini dan kita manusia sampai sekarang terlepas daripada masa penciptaan. Ya emang sama seperti Yesus. Yesus itu pada mulanya firman. Ya firman. Firman itu menjadi daging. Ya benar. Berarti yang menjadi daging ini menjadi apa? Menjadi Yesus atau apa? Dia menjadi Tuhan. Dia menjadi Tuhan. Nggak ada yang salah, nggak ada yang salah. Menjadi Tuhan. Coba kamu lihat bahasa Yunaninya menjadi daging. Eitz itu artinya apa dalam bahasa Inggris, bahasa Yunani? Apa artinya? Aduh, kalau masalah bahasa saya nggak mengerti bahasa. Kalau Anda saja tidak paham, tidak mengerti bagaimana sending. Anda saja nggak tahu apalagi sending, gimana ceritanya. Jadi Yohanes 1 nomor 14. Tunggu dulu, atau antros? Saya dengar dulu. Kalau antros itu manusia, bukan antros, Bang. Ini sending ini piti salah-salah ini antros. Antropos itu manusia, tapi di situ bukan antropos. Belajar lagi. Ini kubilang sending, jangan dibiarkan. Mereka ngomong dulu anak kecil ini. Bahasa Yunani coba Anda baca. Gantian dulu sending ya. Baca bahasa Yunani coba Anda baca dalam Yohanes 1 nomor 14. Antropos atau saya tidak menguasai bahasa Yunani. Kalau Anda saja tidak, apalagi sending. Kita mau berbicara tentang Alkitab, ya. Kita mau menafsir Alkitab yang bahasa Indonesia. Kalau masuk ke bahasa negara lain, tidak boleh begitu. Yohanes 1 pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Theos, dan firman itu adalah Theos. Yohanes 1:14. Ya. Firman itu telah menjadi daging. Ya, benar. Siapa yang menjadi daging? Firman tadi kan Bang Suma. Iya, siapa itu? Setelah dia menjadi daging, siapa namanya? Yesus. Yesus. Berarti Yesus ini adalah ciptaan karena dia berasal dari perkataan Tuhan menjadi daging. Oh tidak. Loh kok tidak pula? Tidak. Di mana di dalam Alkitab tidak pernah saya melihat ayat mengatakan bahwa Allah menciptakan Yesus. Tidak. Lah kok meskipun begitu tidak ada juga di dalam Bible Allah menciptakan Suma, berarti Suma Tuhan. Parah kali anak ini. Kupikir sending parah, ternyata sending lebih parah. Gimana dong? Tidak ada. Tuhan menjadi Allah. Firman menjadi manusia, beda loh. Firman menjadi manusia. Firman itu apa, Bung? Firman itu apa? Beda itu. Firman itu apa? Ciptakan gitu. Firman itu apa dulu? Firman itu apa? Suka senyum, Anda itu Firman adalah Allah. Firman itu apa? Allah. Di mana kau dapat lagi ilmu itu? Firman itu adalah Allah. Pada mulanya Firman. Firman itu bersama-sama dengan siapa? Firman bersama-sama dengan Allah. Theos. Alamak, ini anak ini nakal juga ini temanku ini. Firman bersama-sama dengan Theos. Firman. Dengar gini. Firman adalah Allah, Allah adalah firman. Firman adalah Allah, Allah adalah firman menjadi Yesus. Mantap Mija. Iya. Berarti sudah tidak ada lagi Allah, tidak ada lagi Theos, tidak ada lagi Bapa. Ada. Tapi sudah jadi daging. Ada. Sudah jadi daging kan? Dia jadi daging, tetapi dia adalah Allah yang ada di tengah dunia. Gimana ceritanya? Firman adalah Theos, Theos adalah Firman, Firman adalah Theos, Theos itu telah menjadi sending. Firman itu telah menjadi daging. Gimana? Masa masih ada lagi? Benar sekali tuh. Berarti sudah tak ada lagi Bapak, sudah jadi daging. Saya mau tanya gini, yang mana Bang Suma lebih bisa meyakini? Gak apa ini kan? Dengar dulu, yang mana lebih bisa Bang Suma meyakini, ya? Allah yang tidak kelihatan dengan ada Allah yang di depan mata. Menurut Yesus, Allah itu kelihatan atau tidak? Menurut Yesus, jangan menurut Bang Suma. Menurut Yesus, baca Yohanes 5 nomor 37.
Bapa yang mengutus aku, kamu tidak bisa melihatnya dan kamu tidak bisa mendengar suaranya. Tepuk tangan dong. Iya. Menurut Paulus bagaimana? 1 Timotius 6 nomor 16. Dialah satu-satunya yang tidak tersentuh oleh kematian. Benar sekali. Siapa itu yang tidak tersentuh oleh kematian? Yesus. Allah Bapa. Bukan Yesus kan? Iya. Yesus kan mati. Berarti Yesus bukan Bapa, karena Bapa tidak tersentuh kematian. Sedangkan Yesus bukan tidak tersentuh, mati. Yesus itu gimana dong? Ingat. Apa yang harus diingat? Bangkit kembali. Itu artinya apa? Yang bangkit itu apa? Bangkit itu Tuhan. Mati meja. Mana ada Tuhan bangkit dari kematian? Parah sekali Anda ini. Itu saya bilang, itu adalah ajaran iman Kristen yang mensumak. Oh, berarti ajaran iman Kristen itu keliru, tidak masuk akal. Tidak, justru betul. Bagaimana ceritanya betul? Tadi yang menjadi daging Tuhan. Dia kata Anda kan? Gini ceritanya. Allah. Gimana ceritanya? Dan Firman turun jadi manusia. Ya. Jadi maksudnya ketika Tuhan mengatakan, terus Allah. Oke, Firman keluar dari mulutnya siapa sampai menjadi daging? Firman adalah Allah. Kok keluar dari mulut? Firman adalah Allah. Maksudnya gimana itu? Firman itu perkataan kan? Di mana dibilang firman itu perkataan? Jadi firman itu apa, Cak Ayu? Allah itu. Firman itu apa? Rema. Allah. Logos. Allah. Kalau Allah. Iya, apa firman itu? Definisi firman adalah firman adalah Allah. Maksudnya firman adalah Allah ini apa? Allah bumbung atau apa? Allah Bapa. Allah Bapa itu yang kita kurang pahami. Mati meja. Jadi firman ini apa? Cocok nih bagaimana? Kalau dikatakan bersama Allah adalah firman. Kalau ada yang bersama-sama, senyum. Saya coba sama jawab. Firman sesuatu yang bersama-sama, Bung, itu satu atau lebih dari satu? Iya, firman itu adalah kalam nafsi yang merupakan zat dan merupakan Allah itu. Firman itu apa? Itu dia. Firman itu adalah kalam nafsi. Sama tidak kalam nafsi dengan kalam majas? Kalam nafsi sudah jelas merupakan Allah itu sendiri. Berarti Anda tidak. Saya tidak tanya itu, Tambako. Saya tidak tanya itu. Yang saya tanya, saudara, yang saya tanya, sama tidak kalam nafsi dengan kalam majas? Kalam Allah sama nggak dengan Allah? Bukan kalang, lama-lama jadi kalong nanti. Kalam. Sama nggak dengan makanya jangan ikut-ikutan, nggak usah ikut-ikutan bahasa Quran kalau nggak bisa. Kok kalang? Allah itu juga atau tidak? Kok Allah? Bukan Allah, Allah. Dalam bahasa Indonesia kau sebut Allah. Sebentar, kalam Allah itu juga atau tidak? Kalam Allah adalah sifat Allah. Allah itu juga atau tidak? Sifat Allah. Sifat Allah itu zat atau tidak? Sifat yang melekat pada hakikat atau zat Allah. Zat itu Allah itu juga atau tidak? Zat itu adalah hakikat Allah. Pintar kan, tepuk tangan penonton. Islam yang benar. Kenapa bisa? Kenapa bisa Anda mengatakan saya bukan Islam yang benar? Islam yang benar. Sekarang begini. Itu adalah Allah itu juga. Karena ya memang betul Allah itu adalah Allah itu juga. Memang betul. Sekarang begini. Sekarang saya tanya samamu. Suaramu dengan kamu sama atau tidak? Itu kan kalau sending ini kan kayak orang stres ditemani ngomong, tidak pernah mau diam. Kan? Sudah muka depresi, dahi berkerut, santai aja napa, santai. Saya tanya samamu. Suaramu dengan kamu sama atau tidak? Suaraku adalah interpretasi dari pikiran saya. Ya, saya tidak tanya itu, Tuyul. Yang saya tanya, suaramu apakah kamu? Suaraku adalah interpretasi dari saya. Saya tidak tanya itu, suaramu apakah kamu? Suaraku adalah bagian dari saya. Kalau itu bagian dari kamu. Taimu juga bagian dari kamu, maaf ya.
Kotoranmu juga bagian dari dirimu, betul? Oke. Pertanyaan, apakah kamu adalah taimu? Apakah kamu adalah taimu? Hei, jangan bicara kotor dong, jorok. Apakah kamu dan kotoran yang keluar dari anusmu itu adalah kamu? Kalam Allah itu adalah juga atau tidak? Gak usah ajarin saya kayak gitu. Sosok so hebat. Oke, saya tantang deh ilmu husuli dan ilmu huduri di dalam penerapan. Ada para. Apakah perkataan yang keluar dari mulutmu itu adalah mulutmu? Bagaimana penerapanmu? Bang Sending satu-satu. Apakah perkataan yang keluar dari mulutmu adalah mulutmu? Jawab. Oke, sekarang pertanyaanku. Ketika Anda mengenal ilmu husuli dan ilmu huduri, bagaimana penerapannya di dalam penerapan? Apakah mulutmu Saya tunggu. adalah perkataan yang keluar dari mulutmu itu sama? Nggak bisa jawab ya? Nggak bisa jawab ya? Cuma nggak bisa jawab. Tadi kita membahas apa? Pada mulanya adalah pire itu bersama-sama dengan dewa, dan dewa itu, dan firman itu adalah dewa itu telah menjadi daging. Pertanyaan saya, kalau kamu menganggap dewa itu adalah Yesus, pertanyaan saya, apakah perkataan yang keluar dari mulut dewa itu adalah dewa? Jawab dulu dong. Oke, ketika firman menjadi daging, dan daging itu adalah manusia, dan manusia itu namanya Yesus, dan Yesus itu adalah manusia yang hidup, Anda bingung. Ketika firman... Kenapa bingung? Nggak ada bingungnya. Yesus ciptaan yang berasal dari perkataan Tuhan. Apa yang bingung? Tetapi ketika kalam lapsi menjadi kalam nafsi yang merupakan Al-Quran, Anda tidak bingung. Al-Quran itu benda mati. Kayaknya lafzi jadi nafsi dek. Apa ini? Ini salah dia ngomong. Ini aja dia salah. Enggak saya enggak mau masuk. Gimana kalam lafzi menjadi nafsi? Enggak ada urusan. Yang ada nafsi menjadi lafzi, kebalikannya. Jangan saya tahu, saya dengar. Lanjut. Dan itu menjadi Al-Quran, Anda tidak bingung. Tetapi menderita kamu itu. Anda bingung. Menderita kamu itu, menderita. Sekarang pertanyaan saya, sesuatu perkataan yang keluar dari mulut dewa, apakah dewa? Sekarang itu sudah saya jelaskan itu. So cantik loh. Manusia, Anda bingung. Tetapi ketika nggak ada yang saya bingung. Yang keluar dari mulut manusia itu bukan manusia. Yang keluar dari mulut Tuhan itu bukan Tuhan. Yang keluar dari mulut dewa itu bukan dewa. Seperti misalnya kau berkata, Sending berkata, jadilah monyet. Apakah Sending monyet? Itu memang guru itu. Guru itu memang guru, itu kelasnya. Makasih Sending sekali bro Sending. Kenapa kayak berat sekali beban hidupnya bro? Sending. Kau belajar dulu deh ya. Silakan Dinda Daman diambil alih dulu. Saya ada kelas khusus, silakan. Lanjut. Saya senang dengan Abang Suma ini, sebetulnya diskusi menarik, enak ditemani. Isengkam aja semua Kanda. Bagaimana mau tidak menarik? Karena saya mencoba untuk merangsang otakmu supaya berfungsi, saudaraku. Iya kan gitu kan? Enak kita bisa teman diskusi Bang Suma. Iya dong, tergantung lawannya. Nah, sekarang begini, saudara. Tidak kulenak bos. Apa bahasa Arab, bahasa ini. Saya mau membahas dengan bahasa Indonesia. Jadi kita arahkan ke bahasa Arab, apa yang menyerang ke. Kalau bahasa Alkitab, bahasa Indonesia, oke lah kita masih bisa diskusi. Kamu mainnya kapan, Dik? Tapi sebuah bahasa itu, Bung, harus dimaknai dari mana sumber bahasa tersebut. Contoh orang Medan ya. Orang Medan. Kalau orang Medan berkata galon, itu artinya SPBU kalau di Makassar. Nah, iya. Kalau mereka mengatakan kereta, itu berarti motor kalau kita di Makassar. Kalau mereka mengatakan Honda, itu artinya mobil. Kan gitu. Nah, kalau Malaysia lain lagi. Rumah bersalin, itu mereka menyebutnya apa? Rumah sakit korban lelaki. Ya kan? Bisa jadi kan? Nah, artinya apa? Artinya sebuah makna atau rasa sebuah bahasa itu tidak bisa kita tidak bisa kita gunakan memaknai sebuah hakikat objek
dengan menggunakan bahasa yang kita pakai, tapi harus kembali kepada bahasa asal. Contoh misalnya, rahim. Kata rahim itu bahasa Arab. Apa kata rahim itu? Artinya sayang. Sedangkan rahim menurut bahasa Indonesia itu adalah alat untuk mengandung bayi. Berarti kalau kita mau memaknai kata rahim, kita harus kembali ke asalnya. Nah, begitulah ketika berbicara mengenai firman Tuhan yang kita anggap sebagai firman Tuhan harus kembali kepada asalnya. Saudara punya kitab asalnya dari Yunani. Maka untuk memaknai kandungan kitab saudara harus menggunakan rasa bahasa Yunani. Jangan pakai rasa bahasa Indonesia. Gak bagus, gak cocok, gak nyambung. Apa ini Bang Suma? Ini kan sudah diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia supaya firman kebenaran yang ada keasliannya itu bisa dipahami orang Indonesia. Kira-kira begitu. Nah, kalau begitu itu harus masuk ke tafsir. Kalau terjemahan kan dari kata per kata, nggak boleh ditafsir. Beda lagi kitabnya. Sedangkan Bible itu tidak punya kitab tafsir. Iya. Sedangkan kitab Tanakh punya kitab tafsir, namanya Talmud. Kalau di Al-Quran ada kitab tafsir memang. Sedangkan Bible tidak punya kitab tafsir. Jadi penafsiran muncul dari kepala ke kepala. Siapapun bebas mentafsirkan karena tidak ada kaidah pentafsiran. Eksegesis yang digunakan adalah tidak berpola. Sesuai dengan siapa yang mengajar dan siapa yang mendengarkan ajaran. Berbeda dengan Al-Quran. Gitu saudaraku. Jadi kalau orang Kristen ingin memahami Al-Quran menggunakan bahasa Indonesia, artinya orang Kristen ingin memaknai firman Tuhan menurut perspektif pemahaman rasa bahasa dan pengertian orang Indonesia. Salami kalau begitu, salah. Harus merujuk kepada bagaimana rasa bahasa itu menurut asal usulnya. Seperti yang tadi, rahim. Menurut asal usul bahasa rahim adalah sayang. Ya toh? Nah, kalau kita langsung mengartikan kata rahim menurut rasa Indonesia, maka rahim adalah kandungan apa yang ada dalam perut wanita, tempat mengundang mengandung bayi. Hoi. Kaget saya bang. Oke, saya kira begitu. Dinda Daman silakan dek, boleh diambil alih sementara. Daman. Ya, Masya Allah. Ambil alih dulu. Ya silakan. Kayak tadi aja, gini ya teman-teman ya. Kenapa saya salahin tuh orang tadi? Kita jangan sampai itu Kristen ya, modelan gini dia. Bawa istilah-istilah keren yang ada di Islam, tapi dia nggak ngerti arti istilah itu, dia nggak ngerti. Noise, suara kipas angin noise. Sabar. Dia bawa istilah-istilah keren, tapi dia bentar ya. Dia bawa istilah-istilah keren, tapi dia nggak ngerti. Contoh nih, kalam nafdi. Dia bilang tadi, kalam lafdi menjadi nafdi yang dia bilang. Padahal pengertiannya itu kalam nafdi menjadi lafdi. Itu bisa. Tapi kalau nafdi menjadi lafdi, itu ibaratnya gini, kalam hakiki, kalam kekal menjadi kalam fana gitu. Yang ada kalam kekal bisa diwujudin menjadi kalam fana, itu nggak apa-apa. Tapi kalau sebaliknya itu nggak bisa. Bagaimana ibaratnya makhluk jadi Tuhan, bisa nggak? Nggak bisa. Nah,